اللهم ألهمنا مراشده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Teman-teman semuanya, perkara yang disampaikan alhamdulillah sudah disampaikan dan sudah kita dengarkan, baik mulai bacaan asar tadi maupun terutama yang disampaikan oleh Pak Yai pada maghrib. Oleh karena itu, supaya semuanya lebih mendatangkan keberkahan dan kebaikan, jadi kita ingin teman-teman dari daerah-daerah yaitu menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Untuk supaya berjalan baik dan lebih merata, dimulai dari satu provinsi nanti diwakili oleh seorang mutakat. Nah kemudian lebih baik lagi kalau pada waktu ini oleh panitia disediakan kopi. Jadi biar mulai. Oke, mau sampun, tidak perlu khawatir, sudah diangkat-angkat di belakang selatan. Jadi sekarang dimulai dari mana ini? Aceh ya? Yang paling panas. Kok kalau tuh pengah nih ceritanya? Turut-turut Aceh dulu aja, Aceh. Aceh. Minta kalinya, turut aja. Tidak perlu khawatir, nanti setiap provinsi pasti mendapatkan bagian. Aceh ada? Aceh? Belum ada. Kalau belum siap juga tidak apa-apa. Nanti bagian belakang biasanya bagiannya lebih banyak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, ini. Tadi memang sudah banyak dijelaskan oleh guru-guru kita, hanya saja kita bingung untuk menerapkannya karena kita di Sumatera Utara sudah termasuk malam habanya sudah jalan, terus Alko sudah terbentuk juga, malam habanya pengeluaran jemaah juga kita sudah terbentuk, Alkomi juga sudah terbentuk. Untuk mau pengeluaran jemaah kalau nanti yang seperti diarahkan tadi agak bingung kita untuk menjalankannya. Ini mohon arahannya. Saya masih bingung yang mendengarkan keterangannya. Jadi kalau pengeluaran jamaah itu ya mau dikeluarkan dari situ juga boleh, terus dari kawasan Medan juga boleh, mau dikeluarkan dari Blora juga boleh, dari Mahalaya juga boleh. Yang penting ada yang tidak dikeluarkan. Penting itu. Atau kelihatannya mungkin teman-teman dari Sumatera Utara mungkin perlu kumpul lagi, lalu mungkin perlu usaha lagi, tidak apa-apa. Ya, baik. Dari Sumatera Barat, siapa mutakalimnya? Oh ini.
Alhamdulillah dari Sumatera Barat yang sudah musyawarah. Kami sudah musyawarah untuk menyampaikan ataupun minta arahan. Selama kami di Sumatera Barat itu ada beberapa malam Sabtu Jari. Terus sementara ada malam Sabtu Jari itu sudah berjalan rame itu, dan juga mungkin ada yang melemah. Ini apakah yang rame sudah banyak itu dihentikan ataupun tetap berjalan, dan yang lemah ini atau dikuatkan atau bergabung begitu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua yaitu mengenai ini kan berhubungan dengan jamaah santri yang sedang dikirim ke Sumatera Barat, ada 5 jamaah santri. Ini apakah kita langsung masukkan ke markas yang dulu ataupun kita langsung masukkan ke rute-rute yang kemarin sudah mengambil dari Pemprov itu. Terus yang ketiganya itu, kalau sekiranya nanti ada arahan-arahan yang mungkin dari Sumatera Barat itu tidak bisa menerima, apakah boleh kita tetap mengambil arahan dari Pemprov? Mengenai jamaah santri itu mana yang mudah dan mendatangkan kebaikan. Jadi mana yang mudah mendatangkan kebaikan, membawa maslahat bagi jamaah dan membawa maslahat dari kepada teman-teman yang didatangi. Jadi tadi kan sudah sampaikan sama Pak Ibu panjang lebar mana yang enak, nyaman semuanya. Nah, terus kemudian mengenai malam Sabtu Jari itu, sebagaimana kita sampaikan tadi sore, itu ya semua amalan yang sudah ada itu bagaimana kita bisa istiqomah. Adapun kemudian malah berkembang, malah menguat, yang memang harapan kita kan seperti itu. Nah, terus kalau kemudian kok megap-megap, tidak kuat ya mungkin pangkatnya itu mungkin pangkatnya mahal saja. Yang penting menjadi malah yang kuat, lalu gitu. Itu jalan. Terus mengenai masalah arahan, jadi tadi sore sebelum hari itu kita sampaikan sedikit bahwa di Temboro itu selain musyawarah mingguan, itu ada musyawarah bulanan. Di mana musyawarah bulanan itu anggotanya adalah semua anggota musyawarah mingguan, Madiun, Ngawi, Mangkah. Ditambah yang di sana ada malam-malam Sabtu Jari dan yang ada musyawarah mingguan sendiri, yaitu Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk dan Blora. Jadi gambarannya itu kalau di Temboro itu biasa. Tadi saya bicara sedikit dengan Pak Yudi. Kalau di nomor itu Temboro itu zoomnya itu sampai nomor 12, zoom 12. Nah kalau misalnya orang Sitiung mau daftar jadi zoom nomor 13 itu ya nanti tinggal sama Pak Zuri dikasih apa enggak. Tapi memang itu judulnya itu seperti zoom Ponorogo, zoom Ngawi, zoom Citan dan sebagainya. Saya kira nanti intinya pokoknya kita ingin teman-teman tetap jalan semua program-program, meskipun dakwah, masih keluar jamaah, masih juga kapal makrumi. Nanti untuk detailnya nanti antum secara dulu dengan teman-teman. Kemudian Sumatera Barat, Riau. Nih, Riau kita kalinya, monggo silakan.
Alhamdulillah dari Riau sejak 2017 itu sudah tidak ikut arahan dari Beliau. Dan 2019 bergabung bersama Temboro. Kenapa tidak ikut? Sebabnya seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hasan. Karena pintu utama itu ada masalahnya. Selama akar masalah ini nggak diselesaikan, itu akan sulit kita akan lewat di pintu utama. Makanya kita keluar pintu darurat. Dan sekarang apa kita mau lewat pintu darurat? Selamanya. Dan kalau kita menyelesaikan pasti ribut itu. Pasti ribut. Nah kami sudah bawa itu sampai 3 kali langsung jumpa Ormas. Makanya kami bisa keluar sendiri. Dan kemarin ke Malaysia kita keluarkan 3 orang pakai surat jalan dari Riau. Diterima. Kami mau sekarang, mari sama-sama lagi kita berjuang. Dipimpin oleh Temboro sebagai ulama. Bereskan itu pintu utama. Bawa masalah ini Maulana sangat menyelesaikan. Itu yang demikian. Teknis ini mudah. Kalau akan masalahnya sudah selesai, teknisnya akan mudah. Terima kasih. Sangat jelas, tidak perlu penjelasan tambah. Terus berikutnya mana? Kepri, ada Kepri? Kepulauan Riau? Belum. Jambi? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jambi setelah ikut arahan Temboro itu sampai mau ada istimewa Provinsi Jambi kemarin, itu hati kami sedang berbunga-bunga karena dihadiri oleh orang tua kita dari Temboro. Kemudian langsung berubah untuk dipending. Nah sehingga teman-teman jadi lesu, jadi tak semangat. Kemudian kita musyawarah bahwa kita akan hadir ke Temboro untuk minta penjelasan apa yang terjadi. Kemudian sebelum berangkat, teman-teman ada yang titip pesan, ya semua pesan itu saya tampung. Di antaranya teman-teman mengatakan, untuk saat ini kami tidak siap untuk bersatu, untuk rujuk kembali karena kita ini sudah rasa-rasanya sudah talak 3. Kemudian kalaupun ini diteruskan, kami dari Jambi apapun yang terjadi kami tetap ikut arahan Kiai dari Temboro. Walaupun kami akan dikeluarkan dari jamaah tabligh, kami setuju, kami tetap ikut arahan jamaah Temboro, tetap JT. Kemudian juga kita mengadakan istimewa kemarin ini, teman-teman di Jambi sudah kita sosialisasikan dengan umara-umara bahwa kita sudah dijuluki kalau di Jambi itu jamaah tabligh yang sudah reformasi. Karena kita menyampaikan ada sedikit perbedaan antara kerja Temboro dengan yang lama. Nah sehingga kita sampai hari ini sudah disebut jamaah TR, jamaah Temboro Reformasi. Kemudian di Jambi alhamdulillah sudah kita garap itu kembali dari kepolisian, lapas, karena selama ini belum ada yang menggerak di lapas karena diakibatkan COVID. Alhamdulillah sekarang sudah kita buka. Kemudian malam Sabu Jari kita sudah ada 10 malam Sabu Jari di Jambi. Jadi rasanya tidak mungkin kita untuk rujuk kembali karena kita sudah melahirkan anak-anak yang kita cintai. Tidak mungkin kita mau rujuk ke yang lama gitu. Jadi mungkin dari Jambi sangat berharap tetap berjalan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bengkulu.
Nggih, Bengkulu. Bengkulu. Oh, nggih. Ustaz Faisal. Spy. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bengkulu kurang lebih seperti Jambi. Jadi kami sudah merasa nyaman dengan sistem kerja yang mengikuti markas Temboro. Tak aja sesuai dengan asbab istitoah kami kerjakan. Tidak mungkin seperti sebelumnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kita di provinsi. Memang resiko apapun yang terjadi kita tetap mengikut ke Temboro. Dan setelah kita dengarkan arahan-arahan tadi ini, ya mungkin mewakili perasaan teman-teman yang lain agak sedikit gimana lah gitu ya, nggak enak gitu. Karena intinya menyuruh kita untuk kembali ke Jakarta. Seperti oke lah, masalah jemaah negeri jauh IPB bisa kita arahkan ke sana. Tapi apa ini arahan itu sampai ke bawah juga? Seperti arahan kerja sampai ke masturotnya, ke pelajarnya, sampai ke makomi ke bawah, itu apa mesti kita bersatu? Nah, dalam sisi ini kami belum siap. Kami di Bengkulu menyatakan kalau dalam sisi ini sementara ini belum siap. Kami siap tetap taat kepada guru kami di Temboro. Cuman dalam hal ini mungkin minta waktu untuk menenangkan hati. Begitu deh. Jazakumullah khair. Masya Allah. Oke. Kemudian berikutnya Sumatera Selatan. Siapa pertanyaannya? Jadi kami mewakili daripada Provinsi Sumatera Selatan sudah mengambil sikap bahwasanya apa yang kita ikuti, kita kerjakan selama ini dengan guru kita Temboro, kita punya nilai itu perkara yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana arahan nasihat orang tua kita Nyamudin untuk kita bersatu, kami sangat setuju. Kami sepakat, kapan kami bergembira. Cuma di sini bersatu yang seperti apa? Kalau ini sebagai arahan, maka kedua pihak ini harus sama-sama saling islah, perbaikan. Artinya kalau kita mengambil ini arahan dari Nyamudin, maka seluruhnya A sampai Z harus ikut Nyamudin. Tidak ada modifikasi, tidak ada kepentingan lain-lain. Kita minta arahan semuanya. Apa yang dari Nyamudin itu yang kita kamalkan di tempat kita, Indonesia. Salam. Kemudian berikutnya Lampung. Bismillah. Untuk Lampung ini kita nggak ada masalah. Memang dari awal sudah punya prasangka baik yang kuat. Artinya nggak mungkin dari sini ini akan membuat keputusan kita ini bergabung gitu. Memang teman-teman di Lampung sudah punya keyakinan begitu. Jadi kita akan kembali membuat kerja seperti biasa seperti itu. Kemudian yang kedua ini Pak Yai, ini bukan mengenai Lampung tapi secara umum gitu maksudnya. Jadi artinya kalau bisa sikap-sikap kita ini, walaupun ini Nyamudin berat untuk menerimanya, mereka harus tahu dengan tentang sikap kita ini. Jadi maksud saya ini kita masih ada waktu, mungkin kalau nggak ada hambatan di Januari ada istimewa tonggi itu. Kalau bisa nanti dari kita ada yang hadir ke sana gitu, menghadap kepada mulasat langsung. Artinya kita minta kepada beliau supaya usaha yang kita telah buat selama ini direstui gitu. Karena kalau mau digabung nggak bakal bisa juga.
Nih Bu, nggak bakal mau ke Benjuru, nggak bakal kemari, kita pun nggak bakal ke sana. Tapi kita minta supaya Maulana Habib Haji merestui usaha yang telah kita buat ini, dan kita akan jadikan perkembangan usaha yang telah kita buat ini. Begitu. Kalaupun beliau tetap dengan prinsip pertama, satu pintu ke Benjeruk misalnya gitu. Langkah keduanya kita minta ya dibubarkan semua itu, bubarkan semua, suruh Faisalah, AMP itu dibubarkan semua. Gitu. Jadi itu nggak ada lagi suruh AMP, Faisalah itu dibubarkan semua. Karena memang permasalahan terjadi sekarang ini awalnya dari sana. Jadi kalau kita minta itu dibubarkan, tapi kalau tetap juga dengan pendirian seperti itu, maka kita bismillah minta izin, inilah kami akan tetap dengan jalan seperti yang kami punya ini begitu. Walaupun pada dasarnya ya separuh nggak terima gitu. Yang penting usaha kita ini diketahui di sana gitu. Oke. Kemudian Bangka Belitung, Babel. Minta kaliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Bangka ini kami dengar musyawarah. Jadi pada umumnya siap samina wa ta'ana, cuman ada syarat-syarat tadi yang disampaikan Pak Abdul Firman tadi. Jadi kalau bisa ada sistem AMP itu tadi dibubarkan dulu, kemudian diganti dengan Faisalat yang baru yang telah ditentukan dari orang tua kita tempur begitu. Sumatera sudah semuanya. Iya. Febri ada? Belum ada. Sekarang dari teman-teman Kalimantan Barat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di kami Kalbar awalnya 14 kabupaten, kemudian 1 markas provinsi. Jadi 14 itu rata-rata sekarang itu tidak menggunakan markas lama, tapi menggunakan tempat baru untuk malam takbizarinya. Sebaliknya kalau markas provinsi, kita yang menggunakan markas lama. Jadi rata-rata di daerah itu kan sudah ada amal semua, ada sabuzarinya, ada musyawarahnya, ada pembentangan takaza, ada karbuzari, gitu. Kemudian ada penanggung jawab juga yang sudah mulai mengendalikan. Kemudian juga ada cara-cara musyawarah seperti diarahkan oleh Temboro ini. Lalu berkaitan dengan mencapai keinginan dari hadraji kita Maulana Sa'ad Hafizullah, kami kemarin tuh sebelum kemari itu hadir di markas provinsi dan kita ngomong-ngomong apa nih pemikiran teman-teman gitu. Akhirnya dirangkumlah dalam satu usulan yang akan saya bacakan, amanah daripada teman-teman. Karena kondisinya sekarang tuh Pak ya, kan kalau 14 kabupaten itu mau kembali ke tempat lama, berarti kan juga harus ada penerimaan dan pembicaraan dulu dengan teman-teman yang lama. Sebaliknya kami di markas provinsi, mereka mau datang pun nampaknya juga berat, walaupun sudah juga ada ziarah secara pribadi ke rumah-rumah gitu. Tapi untuk ziarah istimai ke markas, kayaknya mereka juga menunggu arahan daripada itu penjuru. Atas itu ada beberapa poin lah yang kita usulkan amanah dari teman-teman untuk mencapai maksud itu supaya istimai taat gitu, kemudian mahabbah. Maka kami itu mengusulkan satu, agar semua usulan di provinsi dan kabupaten itu ditampung, kemudian
dimusyawarahkan oleh seluruh Indonesia dalam satu mutakalim. Artinya seluruh usul-usul di daerah-daerah yang beragam tadi ini kita kumpulkan, kemudian kita suarakan di musyawarah seluruh Indonesia yang tentu di dalamnya ada Suro Temboro gitu kan, untuk menjalankan keputusan Maulana Sa'ad. Adapun nama-nama yang kami usulkan untuk memuzakarahkannya di seluruh Indonesia secara keseluruhan itu adalah Kiai Imdad, kemudian Pak Haji Tantowi, Maulana Barli, kemudian Pak Haji Bustami, Pak Osman Daud, Pak Firman Lampung, kemudian Pak Haji Bogor. Jadi untuk mengumpulkan semua saran keadaan awal kabupaten provinsi ini, kemudian memuzakarahkan ke tim nasional di kelompoknya Bonjer. Bagaimana nih cara kita menggabungkan ataupun memenuhi daripada keinginan hadraji kita, itu satu. Yang kedua, karena tadi semuanya ini sudah ada amalnya, tempatnya, orang-orangnya, maka kan kalau kita mau gabung, berarti semua penanggung jawab di tingkat kabupaten, di provinsi, bahkan dari nasional itu kan harus kita pakut ulang. Sehingga muncullah para penanggung jawab baru, kemudian ditentukanlah faisalnya. Dan kalau kita lihat arahan sebelumnya kan satu orang, tapi kelihatannya dengan begini tuh kami mengusulkan dibuat bergiliran beberapa orang, gitu Pak. Jadi kami mengusulkan, jadi istilahnya agar penanggung jawab daerah, provinsi ditapakul ulang sesuai dengan arahan dan tertib Nizamuddin. Kemudian berikutnya nomor 5 kami mengusulkan faisalah provinsi ditunjuk beberapa orang dari yang telah ditapakul ulang. Kemudian kalau di kabupaten sudah, di provinsi sudah, tentu kan peringkat yang paling tinggi tentu Jakarta. Artinya mau tidak mau kita pun mengusulkan juga. Namanya usulan kan artinya minta seluruh Indonesia pun ditapakut ulang. Kemudian faisalahnya yang dulu 3 orang kita minta ditambah Pak Kiai Bet dengan Pak Kiai Umar Fatwa. Jadi seperti itu. Kemudian tambahan yang berikutnya ada 6 poin ini. Tempat munas 4 bulanan itu kalau kita mau rujuk bersama-sama kita minta digilirkan antara Jakarta dan Temboro. Nah, ada 6 poinnya nanti. Dan ini kemarin usulnya ditandatangani oleh semua kabupaten dan kota dan kebetulan semuanya hadir di sini kecuali Malawi. Jadi semuanya ikut hadir dalam musyawarah ini. Kemudian saran yang berikutnya. Selama ini kita belum ada pembicaraan di level nasional bersama teman-teman kita di Bonjer, berarti kan ini kita tetap harus jalan. Berarti kita jalan sebagaimana biasa saja dulu. Artinya sambil ya kalau kita mau memulai kebaikan itu mungkin kita boleh memberikan laporan tembusan mungkin jamaahnya kita keluarkan gitu ya. Karena ini kan kita mau menyetop lajunya pergerakan usaha ini kan juga nggak mungkin. Itu Pak, ini kami serahkan. Mudah-mudahan dapat tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Kalimantan Selatan. Rute sama. Terus berikutnya Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari Kalimantan Timur. Sekarang tempat malam Sabu Jari di Kalimantan Timur ada 9 yang sudah berjalan dan ditambah 1 lagi dari Berau. Berau juga sudah mulai buat daripada malam Sabu Jari. Kemudian untuk keinginan orang tua kita supaya kita bisa kembali bersatu,
Kalau ini bisa diwujudkan, alhamdulillah, baik sekali. Tapi kira-kira mereka ingin juga bersatu dengan kita atau tidak? Sekarang daerah minoritas. Kalau yang banyak itu Temboro atau markas awalnya di tempat yang ada itu markas pondok cabang. Mereka keluarkan surat yang sudah ambil arahan Temboro, maka markas dipindah. Apakah dia mau merubah surat itu? Klarifikasi. Karena di tempat kami Kalimantan Timur, markas yang kebetulan di pondok cabang yang diputus sama Nizamuddin dijadikan markas, kebetulan di tempat itu ada pondok cabang, maka mereka langsung mengeluarkan keputusan bahwasanya markas Kebun Jeruk pindah, tidak boleh lagi di tempat pondok cabang. Walaupun pada waktu itu kita belum ambil sikap. Setelah mereka keluarkan surat, sampai sekarang saya masih simpan suratnya. Nah, itu kami langsung ambil keputusan, ambil sikap, dan kita buat tempat-tempat yang ambil arahan Temboro. Kalau kami disuruh taat, kami akan taat. Kami taatnya kepada Temboro saja. Tidak mau taat kepada Kebun Jeruk. Tapi kalau Kebun Jeruk mau klarifikasi, minta surat permohonan maaf dengan apa yang dia keluarkan itu, artinya dia juga mau bersatu, imbang, 1 lawan 1. Nah, tapi kalau hanya kita saja yang mau bersatu dengan mereka, maka dia nanti akan bicara, apa saya bilang, markas Indonesia cuma 1, Kebun Jeruk. Akhirnya kita bukan pertumpahan darah, tapi darah akan tercecer kemana-mana. Jadi kami untuk Kaltim sepakat kalau bahwasanya Kaltim ini sudah ambil takaza Temboro, sampai kapanpun kami ikut arahan Kiai di Temboro. Walaupun kami tidak punya stempel jamaah tabligh, yang penting kami masih bersama Kiai di Temboro. Insyaallah. Terima kasih. Darahnya tercacar-cacar di dapur. Darahnya ayam dan lele. Oke. Kemudian Kaltara. Kaltara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di Kalimantan Utara, sebagaimana juga teman-teman di sini, yang ada semua perbedaan yang sama. Cuma ada pertanyaannya ini Ustaz Yahya yang kebetulan tidak sempat hadir, ya sekedar untuk menjawab kebingungannya saja. Kalau misalnya dihilangkan sudah Musyawarah 4 bulanan nasional di Temboro, itu ngambil takazanya dari Bonjer dikembalikan ke Bonjer. Ini nadanya sama, jawabannya semua bahwa agak sulit ini barang. Cuma sekedar butuh jawaban saja ini. Artinya bahwa masalah takaza data-data itu. Tapi kalau selain data-data maksudnya tadi itu masalah hati, ya sama kita semua ini. Kalau kita diminta untuk bersatu, jawabannya di sana mau nggak juga bersatu? Soalnya begitu. Kemudian Kalimantan, Sulawesi. Dimulai dari Sulawesi. Sulawesi mana? Selatan. Oke, moga. Sulawesi Selatan. Mutakalimnya? Jadi alhamdulillah Pak Yai tadi kami telah sepakat tetap jalan seperti biasa.
Ini semua program-program yang selama ini kami buat, selama 4 bulan, 2 bulanan, dan seterusnya kita akan tetap buat. Tapi kalau dulu mungkin dihandle oleh orang-orang tua, sementara karena tadi itu bahwa sementara waktu tidak ada, jadi kami akan handle sendiri dulu. Seperti itu intinya. Yang jelas kami punya keyakinan bahwa kalau kita semua fokus pada inti kalimat kami, sebenarnya ini adalah untuk pembentukan karakter, sifat, dan amal. Nanti keburukan-keburukan ini pun kita harapkan akan dihilangkan. Itu aja tadi kami, teman-teman, 3 zon sepakat itu di Sulsel. Kita tetap berjalan seperti biasa. Tapi kalau ada hal yang memang kita perlu kompromikan, selama itu untuk kemajuan usaha dakwah, kita akan coba untuk kompromikan, sesuaikan, dan seterusnya. Gitu aja kayak untuk Sulsel. Kemudian Pak Yai, untuk laporan tadi kami sepakat juga untuk memudahkan, mungkin kami tetap akan kirim ke sini nanti biar markas ini lanjutkan ke Kebun Jeruk supaya memudahkan. Kan kalau kirim terpisah-pisah itu agak repot. Jadi nanti mungkin kami di sana dari zon Makassar, Pare maupun Masamba nanti kita rekap, kirim ke sini. Kemudian dari sini nanti lanjutkan ke Jakarta. Itu pun kalau diterima. Kalau sekiranya tidak, ya mungkin kami kirim langsung ke Jakarta. Terima kasih. Pengiriman data dari Sulsel diterima. Pengiriman ditambah ikan laut juga diterima. Pokoknya kalau data maupun jamaah kalau dikirim ke Temboro pasti diterima saja. Okay. Kemudian dari Sulawesi Barat. Belum ada yang lihat. Sulawesi Tengah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira semua kita yang hadir di sini menampakkan wajah-wajah tidak ingin berpisah dengan Temboro. Setuju? Kehadiran kita semua di sini bukan hanya sekadar hubungan biasa, tapi hubungan kecintaan antara murid dan guru. Oleh karena itu, isu-isu yang berkembang dengan adanya penyataan kembali, jujur itu menyakitkan hati kami yang telah mulai menjalankan dengan subur program-program yang sudah diarahkan dari guru-guru kita di sini. Malam-malam Sabtu sehari di Sultan itu 28 titik sudah berjalan dengan baik. Dan ini program murni dari Temboro yang ditentang oleh Kebun Jeruk waktu itu. Dan ini semua kita punya bayangan ke depan. Kalau seandainya kembali menyatu, saya yakin ini akan ditiadakan itu. Karena dianggap program Temboro. Kami tahu persis bagaimana sifat dan karakter dalam penguasaan itu kami pelajari betul. Kami kebetulan pendidik jadi paham tentang karakter-karakter itu. Dan saya kira masalah hati tidak bisa kita bujuk dengan apa. Kalau hati sudah seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Kiai memberikan arahan kepada kita, la yukallifu nafsun illa usaha. Artinya kembali kepada laptop. Artinya kita jalankan sesuai kesanggupan dan kemauan. Jadi sangat bijak Pak Kiai memberikan jalan kepada kita. Kita jalan seperti biasa, seperti itu. Pak Kiai, kami punya titipan. Kalau seandainya hasil dari
pertemuan pada malam hari ini disampaikan ke Kebun Jeruk, maka kami dipesan bahwa sistem paisalat kalau itu masih berlaku, tolong tidak ada paisalat, maksudnya apa, ambil bergilirlah. Jadi sepekan paisalatnya ini, karena ini yang menjadikan dominansi ketika ada orang yang memimpin terus, itu yang berbahaya, dan itu menyebabkan seperti itu perpecahan pada masa-masa ketika kita masih bersatu. Dan ini sangat berbahaya Bapak sekalian. Ketika kita menyatu kembali, sebelumnya saja, sebelum berpisah, itu tidak jelas orang berkorban. Kenapa? Saling curigai. Apalagi ibarat pecah sudah pilih, mau dilem kembali, pakai lem apa kira-kira? Nggak ada lem yang bisa ini mati ini Pak. Oleh karena itu Pak Yai kami mohon, biarlah kami berjalan di daerah dan menjalankan programnya sudah dicanangkan selama ini. Ya, yang penting jangan sampai ukhuwah itu tercabik-cabik karena hanya persoalan perbedaan itu. Kedua Pak Yai, markas. Yang pertama tadi ke masalah paisalat, markas. Ini markas, kami sudah buat markas dan alhamdulillah support penuh dari Pak Kiai kita di sini. Kalau seandainya markas itu, maka dia markas kita dipakai, bukan markas yang mereka. Ya, karena markas kami itu dalam kota, aksesibilitasnya sangat bagus, dan markas mereka di atas gunung. Jadi, kami telah sepakat kalau seandainya Kebun Jeruk memutuskan bahwa markas di gunung itu, kami semua sepakat tidak pergi di gunung. Jadi tetapkan markas di kota begitu Pak. Kemudian, apakah masih ada sistem pelaporan nanti itu ke Temboro? Katakanlah misalnya pelaporan ke Kebun Jeruk, tembusan ke Temboro sebagai minimal tali kasih untuk antara kita dengan orang tua kita Temboro bahwa begini loh perkembangan dakwah kita masing-masing di seluruh provinsi di Indonesia. Karena kalau tidak ada laporan, mungkin tidak ada sama sekali informasi dari Temboro bagaimana perkembangan sekarang di Sultan dan seterusnya. Kemudian masalah malam-malam Sabusari ini, Pak Yai, kami mohon izin agar kami tetap meneruskan, karena ternyata sangat efektif mendekatkan dakwah kepada masyarakat. Sebab kalau di Sultan itu ada tempat malam Sabusari itu 600 km. Bayangkan kalau mau datang di kota itu berhari-hari. Ada juga pulau. Jadi alasan itu membuat kami tetap eksis mempertahankan bahwa malam Sabusari itu tetap harus dijalankan begitu. Kemudian yang terakhir, supaya tali kasih tidak terputus atau melemah antara kita semua dengan daerah dan Temboro, dibuat satu program di Temboro, kira-kira secara periodik kita bisa diundang datang di Temboro. Ya. Dan terakhir sekali, maaf Pak Mas, kami berharap bahwa ini kan 2 bulanan, 4 bulanan sudah ditiadakan. Ini perkara menyakitkan dan mengecewakan juga Ibu Pak sekalian. Ini kan hubungan kita dengan Temboro ibarat Kois dengan Laila Pak. Tiba-tiba ada orang memutuskannya, kira-kira bagaimana itu Pak? Sakit kan ada juga. Ya kan? Kalau luka bisa gampang disembuhkan, kalau hati gimana? Susah. Jadi mungkin pintunya kita bisa mendatangkan orang tua kita di Temboro itu adalah mengundang dengan tabligh akbar. Tabligh akbar. Jadi saran saya, kalau pulang nanti di provinsinya, usahakan mendekat kepada masjid-masjid raya. Sehingga nanti masjid raya itu kita jadikan sebagai tempat tabligh akbar. Supaya kita ini tetap eksis. Ya kan? Alhamdulillah kan, Temboro itu punya cabang pondok luar biasa. Itu sudah modal. Karena itu hubungan kita dengan Pak Kiai itu hubungan kecintaan. Beda dengan Kebun Jeruk. Persaudaraan biasa saja. Kalau saya mau pergi. Tapi kalau Pak Kiai suruh, kira-kira ada berani menolak? Tidak ada.
Kendati dia sanggup nanti dipikir, gimana caranya? Kira-kira begitu Pak Kiai. Jadi luar biasa ini kecintaan. Coba lihat yang hadir berapa ini? Hanya undangan biasa. Kalau itu muncul seperempatnya belum tentu dapat hal seperti ini. Iya. Jadi saya ikut mengikuti perkembangan semua dulu pihak. Jadi saya agak paham sedikit secara internal dan eksternal. Ya mungkin barangkali terlalu banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan jadi lupa. Ada 5 poin tadi itu. Masalah Faisalah, markas, malam 1 sehari, kemudian pelaporan, dan terakhir tabligh akbar. Mudah-mudahan kita semua di sini saling mendoakan semoga program-program kita tidak tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya memang untuk musyawarah 2 bulanan dan 4 bulanan itu memang sementara kita hentikan. Tetapi yang bulanan itu insya Allah terus berjalan. Dan harinya itu sama, yaitu di hari Sabtu dan Ahad terakhir di tiap bulan. Jadi sebenarnya teman-teman itu kalau cerdas itu datang malah tiap bulan. Jadi kalau dulu kan 4 bulan sekali, gitu. Nah sekarang tiap bulan mau musyawarahnya bulanan. Masalah pelaporan dan sebagainya. Intinya kita sangat mendukung. Jadi yang sudah berjalan, amalan sudah hidup, mau dimatikan ya jangan. Kalau yang mana mematikan itu sangat mudah, yang susah itu menghidupkan. Menghidupkan itu susah. Oke, berikutnya Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami di Gorontalo itu sudah musyawarah dan akar pemikiran pemahaman kami itu sebagaimana juga itu disampaikan juga istilah pertama antara SA dan Nizamuddin itu juga diundang dan juga kami juga hadir di sana itu. Beliau sering menyampaikan untuk masalah keaminan itu terkadang sangat penting. Karena semua permasalahan itu akarnya di situ. Kalau tadi dari teman-teman dari Rio itu menyampaikan itu, pintu utamanya sebenarnya di situ. Dan beliau sampaikan ketika itu dan membuat kami pun memang cocok ke Nizamuddin ketika itu. Beliau katakan, yang tadi disebutkan A'immatun min Quraisy. Kepemimpinan itu adalah haknya Quraisy. Artinya kalau itu diterapkan di semua lini dari Nizamuddin sampai ke setiap negara, sampai ke provinsi, kabupaten, saya itu masalah beres. Nah sekarang masalahnya di Indonesia yang Quraisy itu cuma Temboro. Dan menurut kami Quraisy Temboro lebih kuat daripada Quraisy Nizamuddin. Sering kita dengar bayarnya masih itu, ini dakwah alamin hajin nubuwah. Dakwah alamin hajin nubuwah, bukan dakwah alamin hajin Nizamuddin. Artinya Nizamuddin pun rujukannya tetap kepada syariat. Sehingga waktu datang Maulana Samim Jamal Barakat ke Gorontalo waktu musnah itu, maka teman-teman itu pada bertanya ini bagaimana ini musnah saya didatangi sama Syekh, katanya mungkin untuk masalah Barakas 3 jadi 1 segala macam. Saya sampaikan sama teman-teman, jangankan Maulana Samim yang datang, mau satu dia yang datang, dan beliau itu istilahnya membenarkan putusan bahwa AMP dan ulama yang tidak merujuk ke Kebenjuruk dan Nizamuddin tidak diberikan mimbar dakwah, mimbar agama. Sedangkan secara syariat mimbar agama dakwah itu haknya ulama. Artinya tertib demi menegakkan tertib jamaah tabligh haknya ulama tidak diberi. Nah, saya yakin sudah salah putusannya itu. Dan kalau kita merujuk bahwa keberkahan agamanya kan seperti ular. Dari Madinah pindah ke tempat-tempat. Nah sekarang itu ular ada di Nizamuddin. Sekarang sudah 100 tahun. Apakah masih tetap di situ? Langsung ke Madinah? Atau pindah sebelum ke Madinah transit di mana itu? Mungkin transit di Temboro.
Saya yakin itu sudah ada tanda-tandanya, alamat-alamat. Nah, jadi alhamdulillah terus kemarin kita musyawarah, sebagaimana juga unek-unek. Karena kita tidak pernah koordinasi nih teman-teman provinsi, tapi satu hati kan. Kita sulit meninggalkan Temboro. Sudah saking cinta mungkin. Dan yang pertama itu bahwa kalau kita tarik, kalau masalah markas seperti kemarin musyawarah dunia kok dibikin di Malaysia. Padahal kami pernah dengar itu, kalau nggak salah juga Mas Syed kita disebut apakah itu beliau katakan dari zaman Syekh Ilyas dan mungkin sampai di kiamat musyawarah dunia itu di Banglawali Masjid. Tapi ini kan pendapat ini dikantor sendiri sama takdir Allah bahwa musyawarah dunia tahun 2022 dibikin di Malaysia. Artinya untuk tempat tidak masalah, markasnya di Kebun Jeruk, makanya ini tidak masalah. Tapi A'immatul min Quraisy itu amirnya harus orang harus Temboro. Jadi amirnya itu, makanya kami kemarin itu pemikiran seperti itu. Ada beberapa opsi yang kami mau sampaikan itu ke orang tua Temboro dan mudah-mudahan bisa kita sampaikan ke Temboro juga, ke Kebun Jeruk juga, langsung juga bisa ke Nizamuddin. Yang pertama, kami siap taat menerima itu putusan beliau itu. Cuman beliau juga perlu tahu ahwal yang terjadi selama 2 tahun ini. Kenapa terjadi pemisahan seperti ini? Ini kan dari putusan yang pertama itu bahwa AMP dan ulama yang tidak merujuk ke Nizamuddin dan Kebun Jeruk tidak diberikan hak untuk mimbar-mimbar agama. Baik. Artinya itu preman yang tiap tahun 4 bulan lebih berhak kasih muzakarah daripada ustadz yang mondok 12 tahun. Apakah itu memang sependapat juga Hadraji juga memang putus seperti itu? Jangan-jangan putusan ini Hadraji tidak tahu. Padahal itu kan sebab terjadinya sebuah pemisahan dunia sampai ada sapu jari baru, ada markas baru itu titiknya dari situ. Nah, beliau mesti tahu perkara itu. Dan perkara-perkara lain yang tadi sudah disampaikan oleh Kalimantan Barat itu diinventarisir. Masalah-masalah segala macam yang kita jadikan unek-unek sehingga makin kuat itu kita merapat ke Temboro dan tidak mau gabung di situ. Kalau itu tidak diselesaikan, Hadraji tidak tahu, selamanya kita akan bermasalah terus. Tidak bisa gabung segala macam kan. Itu pintu utamanya. Yang kedua, A'immatul min Quraisy itu kita melihat pada Hadraji bahwa Syuro Indonesia ditapakut ulang. Karena kita pun semua disaksi ketika terjadi ikhtilaf itu di undang pertama kita pun duduk di situ. Jadi terjadi istilahnya ditetapkannya Syuro Indonesia itu kan banyak ceritanya ya. Cuma ceritanya tidak perlu kita bilang di sini, banyak ceritanya. Jadi perlu ditafakut ulang karena seingat saya sebelum terjadi ikhtilaf itu ada putusan dari Nizamuddin tentang kaidah atau kriteria faisalah dalam tabligh. Itu kan ada syaratnya itu harus negeri jauh, harus 4 bulan tiap tahun, nyambung markas. Itu beberapa saat sebelum terjadi ikhtilaf. Setelah ikhtilaf kok itu malah tidak dipakai. Artinya kalau kita mau Nizamuddin betul, pakai itu. Nizamuddin itu kriteria untuk faisalah. Karena keamiran itu Nabi sampai jenazahnya berapa hari itu belum diurus itu jenazah pemakaman itu karena sebab keamiran itu. Nah, maka kami minta opsi kedua itu kami siap menerima ketaatan bersatu taat kepada Hadraji, tapi tolong Syuro Indonesia, faisalah provinsi dan semua AMP ditafakut ulang. Dan kami pun mendengar langsung itu AMP sebenarnya itu bikinan orang-orang Jakarta si AMP itu. Sebenarnya kalau putusan asal itu AMLA. Nah kami sudah dengar langsung itu apa maksudnya AMLA itu? AMLA itu orang-orang yang siapkan harta di waktu lebih dari kebanyakan orang di atas rata-rata menyambut takasa-takasa agama. Artinya kalau ada takasa agama, AMLA-nya di depan. Jamaah kurang, meskipun dia baru pulang, jamaah kurang maka dan kapit beliau yang bawa itu jamaah. Kalau sekarang AMP itu perubahannya 180 derajat. AMP itu jadi duduk-duduk di kantornya di markas, tinggal main perintah, kamu yang bawa jamaah sana, kamu yang bawa sana. Jadi perubahan istilah itu perubahan makna hakikat itu jadi berubah karena dari AMLA dirubah jadi AMP, hanya makan pinang. Jadi kita fakut, kami minta itu kita fakut lagi. Nah, yang mentafakut itu dengan kriteria tadi itu A'immatul min Quraisy. Jadi yang pertama dirombak kalau dia kata-kata dia yang pertama kali yang pertama diperbaiki di tafakut itu pertama Syuro Indonesia dulu. Jadi dari Indonesia ambilnya sudah Quraisy. Insya Allah kan kita sudah lihat ketika zaman fitnah itu terjadi yang bergerak di lapangan itu siapa? Saya alhamdulillah termasuk dia juga di lapangan ketika ikhtilaf itu. Saya lihat yang bergerak ke seluruh provinsi itu hanya orang Temboro.
Ketika saya masuk di Nizamuddin waktu diundang itu yang pertama kali, saya masuk yang saya lihat pertama Pak Yusuf Bogor. Yang kedua ada Halim Medan, memang perusahaan dari Medan. Tapi selain itu orang Jakarta cuma satu yang saya tahu, Pak Amri orang Tangerang. Jakarta nggak ada satupun yang kalah. Jadi sekarang yang suruh-suruh itu makanya yang sebagian masih SA. Tapi yang memenuhi Nizamuddin ketika itu semua ahli Temboro. Almarhum Ken Utsokir, Gus Yusuf Al-Bakir, termasuk beliau juga. Jadi ya, kemudian dari Temboro pertemuan di Semarang disebarkan ke seluruh Indonesia. Maka yang menyebar ke Indonesia pun semua ahli Temboro. Sehingga ketika mulai stabil itu keadaan, yang diundang untuk menghandle istimewa provinsi, musda, takasa, bahkan istimewa kabupaten itu semua minta ke Temboro. Sampai saya juga lihat di musyawarah di Kebun Jeruk, karena saya juga 10 hari terakhir di Kebun Jeruk itu ada musyawarah. Ini kok semua pemerintahan daerah semuanya langsung ke Temboro. Harusnya kan lewat satu pintu. Maka diusulkan markas jadi satu. Kronologinya mungkin seperti itu salah satu. Maka sekarang itu kami juga minta ke orang tua Temboro, janganlah tinggalkan kami tinggal musyawarah 4 bulan, 2 bulan gitu. Karena dari dulu memang sudah begitu. Karena orang yang kemudian bertahan dengan zaman fitnah itu, yang memang untuk jadi bentengnya Nizamuddin ketika itu Temboro. Jadi kalau sekarang kita ditinggalkan, ya sayangilah kami. Apalah bentuknya mungkin, tapi jangan, kami istilahnya masih diberikan akses untuk seperti itu. Kemudian yang opsi yang ketiga, kalau opsi yang pertama, kedua tidak diterima, maka kami usulkan, sebagaimana itu, apa harus ikut jamaah tablik yang dari Nizamuddin baru masuk surga? Apakah kita harus ikut itu baru dapat barokah? Kalau kami lihat ketika yang grup sebelah itu katanya ikut Nizamuddin full, dibandingkan dengan Temboro yang katanya tidak ikut Nizamuddin, buktinya kemarin istimewa 159.000 orang yang hadir di sini. Dan itu istimewa yang sebetulnya tidak bisa dibikin di tetangga sebelah. Artinya dari segi barokah bisa kita lihat, oh barokahnya di sini lebih barokah sebenarnya. Jadi kami lihat secara zahiriyah itu, kalaupun kita istilahnya angkat bendera sendiri istilahnya, mudah-mudahan barokahnya Nizamuddin itu tetap ada di Temboro. Karena kita mesti pahami, sebelum Nizamuddin ada pun, ini dakwah sudah memberikan barokah, sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya sekarang, kalau memang sudah saatnya perkara itu, mungkin ular itu sudah pindah, ya itu karena memang beberapa asas di situ sudah mulai dilanggar. Jadi itu opsi yang kami sampaikan. Yang terakhir itu, kalau memang tidak bisa diterima opsi yang pertama, yang kedua, ya kita jalan seperti yang sudah jalan seperti ini, niat mengamalkan sunnah, karena asal-asasnya pun semuanya ditarik daripada sunnah, daripada syariat, artinya kita tidak mengambil haknya Nizamuddin. Nah, kalau apa yang menjadi hak Nizamuddin kita berikan lagi. Tapi dakwah ini kan haknya Rasulullah SAW, ini pesawat dari pesawatnya Nabi SAW. Jadi kita jalan seperti biasa, Rewin, Kakril, Nizamuddin jadi mitra. Kalau kita mungkin rombongan ke negara-negara jauh, ini kan sebenarnya kita hubungi mereka untuk supaya istiqbal saja, masalah istiqbal, supaya kita ada istiqbal di tempat kita tujuan. Nah, kalau kita beri hidayah, kamu akan berangkat negara jauh, ini kemungkinan tidak ada istiqbal. Maka memang seperti awal-awal negara jauh dikirim. Memang kerjanya seperti awal-awal dikirim negara jauh. Allah menginginkan mungkin tafakurnya seperti itu negara jauh, tidak berharap kepada istiqbal di situ karena sudah dihubungi. Jadi mungkin itu unek-unek dari kami. Mohon maaf kalau berlebihan Gus, dan kami berharap tetap kami didoakan dan kami tetap dijaga karena kami ini anak-anak dan kami ini juga sangat butuh ada asuhan dari orang-orang tua, karena yang paling penting itu kalau kami berjalan ada yang tanggung jawab, kami tenang itu Gus. Karena Temboro siap tanggung jawab di hari kiamat untuk apa? Oh, kami tenang, kami tenang semua insyaallah. Jalan pun tidak masalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli makan pisang. Terus Sulawesi Utara. Sulawesi Utara nggih. Sulawesi Utara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Sabtu hujan kami telah berjalan dari 2016. Kemudian mendengar arahan Kiai tadi bahwa amal yang telah ada tetap dijalankan.
Kemudian bagaimana kalau markas yang lama datang, kemudian menghentikan amalan kami dengan alasan musyawarah dari Malaysia, bahwa markas di Indonesia cuma satu, markas dakwah. Kemudian izinkan kami dari Bang Rauli Manado untuk tetap mengambil arahan dan nasihat dari ulama-ulama kita di Temboro. Karena selama ini arahan-arahan dan itu yang dari markas sebelah, arahannya berupa UUD, ujung-ujungnya duit. Oke. Kemudian berikutnya Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kami sudah musyawarah dengan teman-teman. Sebenarnya ada senior-senior saya, cuma saya yang disuruh mutakalim. Jadi kami mewakili teman-teman, bahkan dari Sulawesi telepon terus. Karena sebelumnya ada musyawarah sudah dengan bocoran-bocoran bahwa mau dikembalikan jadi satu. Nah, teman-teman semua di sana menelpon, mereka tidak siap. Karena kami sudah merasa nyaman. Nyamannya ini bukan sekedar nyaman saja. Boleh dikatakan kami baru terkeluarkan dari kesesatan. Maksudnya seperti ini. Dulu sebelum kita dibimbing oleh orang-orang tua kita di Temboro ini, bahkan insya Allah teman-teman yang biasa dengan kami setiap 4 bulan satu kapal dari timur itu selalu muzakarah merasakan. Dulu kita yang paling rasa kita yang paling surga, kita yang paling hebat, kita yang paling benar. Orang lain itu salah semua kalau tidak ikut tabligh. Kita cuma tuduh orang salafi saja yang nyala-nyalakan orang, padahal kita nggak salah, kita salahkan orang terus. Nah, kalau jamaah tabligh, kalau salafi yang dia salahkan cuma sahabat saja, apalagi wali songo dia tidak terima. Tapi kalau orang tabligh yang salah Nabi, imannya belum betul. Itu apa? Ketika sebelum kita datang ke Temboro, setelah kita datang ke Temboro baru kita tersadarkan ternyata selama ini kita salah. Maka teman-teman di pesisir-pesisir pantai yang ada di Sulawesi Tenggara sana, izin didoakan supaya kami jangan dikembalikan ke kebun jeruk. Kalau Temboro belum disediakan 4 bulanan, biar kami tunggu saja di sana sampai Temboro panggil, mari datang ke Temboro lagi, insyaallah. Oke, berikutnya Maluku Utara, Ternate ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Maluku Utara ini sudah terlanjur cinta. Jadi sudah, kalau kami di Ternate itu bukan markas kami yang mau ditutup, justru markas mereka kami mau tutup. Cuma karena ada nasihat dari orang tua sabar, jangan kelahi, maka kami sabar, jangan kelahi. Tetap apapun yang terjadi, kami tetap ke Temboro. Walaupun nyawa taruhannya. Walaupun tidak ada musyawarah 4 bulanan, tetap Januari akhir 2-3 orang kami ke sini. Ketemu ulama, nasihat, kami pulang sampaikan ke teman-teman. Sabu jari yang sudah kami buat tetap kami jalankan Pak Yai. Seperti biasanya, sesuai kemampuan. Tapi kalau mau cerita tutup itu tidak ada.
Tidak ada mau cerita. Terus mau cerita gabung itu, kayaknya mereka nggak berani ke kita. Jadi kami tetap insya Allah setiap 4 bulan ataupun 2 bulan kami ada kemampuan, mungkin bentuk jemaah kami akan tetap ke sini. Walaupun cuma keluar 3 hari ataupun 10 hari, tetap kami, karena cinta ini sudah tidak bisa dilepas. Terima kasih. Romantis. Oke, Maluku. Maluku Ambon. Pak Umar sedang berangkat segera di sana ya. Sama Pak Umar di sana. Nah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami Maluku yang terakhir. Alhamdulillah tentang dengan sikap yang kami ambil, khususnya kami Ambon Arang Tumoro, alhamdulillah sekarang sudah berjalan setahun. Nah, setelah kami dari kemarin dari Malaysia, setelah kami kembali ke daerah, maka kita mendengar dari teman-teman adalah satu putusan atau arahan daripada Habib Rizik. Nah, terkait dengan satu pintu yang tadi teman-teman daerah sudah sampaikan, kami sangat kecewa. Kecewanya kenapa? Kenapa saat-saat sekarang ini, sampai sekarang saat ini, kami Tumoro selama ini kan ikut arahan Jamudin, kan? Nah, tidak mungkin tidak arahan Jamudin. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Nah, kenapa Maulana Sahab berikan arahan itu? Maulana Sahab harus berpikir efeknya dulu. Apa ketika memutuskan hal seperti ini, apa tidak berpikir efek? Pasti akan timbul efek juga setiap daerah. Karena kami setiap daerah ini yang sudah hari ini sudah terlanjur kerja atas Tumboro. Kalau kami mau disatukan lagi untuk kembali ke Bonjer, kayaknya terlalu sulit sekali terus. Dan itu Pak, dengan cara apapun, mau dengan paksa apapun, tidak mungkin terjadi. Dan itu menjadi hal mutlak. Iya kan? Kalau cuma perkara data saja, saya pikir terlalu ringkas. Karena Tumboro punya orang-orang punya skill soal data, tidak bisa diragukan kembali. Atau tidak bisa diragukan lagi. Kami Tumboro punya potensi loh, punya kekuatan, punya skill. Kenapa kita harus serang ke Jakarta? Kita langsung ke Jamudin, kok bisa? Kok repot? Ya kan? Ini kan simpel saja. Yang hadir di sini semua daerah tidak menginginkan itu terjadi. Kami menginginkan Sadawa sampai yaumil kiamat. Itu harapan kami, Gus. Jadi usulan kami ini, kami minta setiap daerah, mungkin setiap daerah menginginkan sikap yang diambil oleh pihak Tumboro, yaitu kiai kita. Tunjukkan kepada Jamudin bahwa kita Tumboro punya potensi. Kami punya lahan yang besar yang siap menampung jutaan orang untuk hadir dalam musyawarah dunia di Tumboro. Dan itu sudah dirancang oleh 10 tahun yang lalu, Gus. Ingat, tuan-tuan, sudah dirancang 10 tahun yang lalu akan terjadi musyawarah dunia di Tumboro. Tidak ada lahan di Jakarta, Gus, kecuali Tumboro. Itu adalah satu skill yang dimiliki oleh Tumboro yang tidak bisa dimiliki oleh Jakarta. Jadi setelah itu kami bermusyawarah. Nah ini karena kita terakhir mungkin sedikit lama, sedikit besar. Setelah kami pulang dari Malaysia, kami kemarin satu rombongan. Kita duluan di Malaysia. Nah, kita pulang dengan keputusan, kita musyawarah, maka lahirnya ada beberapa putusan dengan usulan. Pertama, kami Ambon ambil sikap bahwa harga mati adalah Tumboro. Itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi yang kedua, kami mohon kepada Pak Kiai maupun dari tolong berikan usulan atau masukan kepada Jamudin. Dipikirkan kembali dengan putusan yang diambil di Malaysia. Itu akan berdampak efek yang begitu besar. Karena di malam ini kan Bapak-Bapak sudah menyampaikan sikap mereka sendiri, semua daerah. Dan semua menyetujui menolak semua bergabung dengan Jakarta. Nah, jadi kami harapkan semua daerah kalau bisa tolong Tumboro ambil sikap. Iya kan? Ambil sikap artinya kalau soal data langsung ke Jamudin aja, nggak usah ke Jakarta. Iya kan? Simpel aja, Bos. Kok repot?
Jadi yang sudah berjalan biarkan air mengalir. Ya kan? Kita jalan aja. Apa yang disampaikan tadi dengan Pak Kiai tadi, cuma Pak Kiai pun ambil sikap tadi. Cuma Pak Kiai menyampaikan bahwa ini arahan Maulana Sah. Sikapnya belum ambil. Yang kami mau dengar sini, yang kami mau tahu bahwa sikap yang ambil dulu dari Temboro. Nah, supaya kami pulang itu kok kami puas. Iya kan? Kami dari Amo ini jauh sekali, Gus. Ya. Jadi ya mungkin dari pihak Temboro atau dari Gus bisa mengobati kecapean kami, kelelahan kami. Kalau soal masalah Temboro nih agak mati tidak bisa gangguan itu aja. Assalamualaikum. Nampaknya kopi kita malam ini betul-betul manjur. Sehingga semangat. Alhamdulillah. Berikutnya Papua. Hah? Bali dulu. Oke, Bali. Bali, monggo. Abdurrahman ini. Alhamdulillah, Bali tidak ada sedikit pun pemikiran apalagi inisiatif untuk meninggalkan Temboro. Ya. Tidak ada sedikit pun kebayang atau kepikiran untuk meninggalkan Temboro. Di depan pun kita tidak akan berani. Jalannya itu di depan aja kita tidak berani. Takut kualat. Kalau di sampingnya itu bareng itu kayak orang menyaingi. Takut kualat juga. Tetap kita akan nempel di belakangnya Temboro saja. Adapun masalah data yang akan kita kirim ke Temboro itu mungkin tadi dibicarakan setiap 1 bulan ya tambah beneran, nah, supaya tetap ada evaluasi lebih sering dari Bali. Saya pikir itu saja. Yeah. Berikutnya NTB, Nusa Tenggara Barat. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami dari NTB kesyukuran, alhamdulillah kami anak-anak di daerah, sebagaimana orang tua sudah menyampaikan bahwa orang tua tetap akan mendampingi, membela kami di daerah, kami pun anak-anak di daerah tetap akan manut kepada orang tua kami di Temboro. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa Temboro ini penyelamat dakwah, usaha dakwah di Indonesia, bahkan jadi contoh di dunia. Pengeluaran jamaah setahun terbanyak sedunia ya di Temboro. Kemudian kita lihat di masa pandemi pun tetap kami menerima rombongan dan mengeluarkan rombongan dengan arahan orang tua kami di Temboro. Tetap bisa menerima dan mengirim rombongan. Kami sudah merasakan banyak keberkahan, maka teman-teman sepakat. Adapun mengenai satu pintu, itu kami hargai, tetap kami percayakan kepada lewat orang tua kami di Temboro. Satu hal, satu titik, walaupun kami mau dianggap tidak dianggap, karena kami ingin mengamalkan agama, dan itu terasa kami di daerah sejak tetap ikuti nasihat bimbingan arahan di sini para ulama, bahkan pesantren-pesantren menitipkan ustadz-ustadznya 30, 40 untuk keluar satu pekan, 20 hari, bahkan ada yang sebulan untuk dibimbing. Silahkan program apa saja, pokoknya jadikan seperti Temboro. Nah, seperti itu sudah, bahkan orang-orang umum, tokoh-tokoh datang di Sabgozari kami, alhamdulillah. Kalau boleh satu titik di kalangan umat ini kita mau mohon kepada Hadraji Maulana Sa'ad, karena beliau sudah datang ke Indonesia tahun 96 di Ancol, tahun 2009 di Serpong, tahun 2018 di Cikampek. Beliau kita mohon agar Juli 2023
berkenan untuk melihat langsung umatnya, pencintanya, wajah-wajah calon raja-raja sorga di Temboro, supaya menjawab kerinduan teman-teman, insyaallah. Oke. Berikutnya NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada? NTT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah sepakat kalau kami melangkah ke markas Bonjar mungkin kami dapat dosa. Daripada melangkah ke markas Bonjar dapat dosa, lebih baik melangkah ke hajatan pasti dapat makan, dapat pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semuanya, masih ada beberapa daerah Jawa dan Papua. Hanya saja ini sudah jam 11 malam. Jadi bagaimana kalau kita lanjutkan besok saja ya. Jadi malam hari ini segera istirahat, sambil nanti malam hari banyak doa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa mohon petunjuk dari Allah supaya musyawarah kita ini senantiasa diberkahi dan diterima oleh Allah. Saya kira begitu insya Allah. Jadi untuk besok pagi nanti habis subuh nanti ada bayan subuh. Kemudian selepas bayan subuh khusus teman-teman dari Jawa Timur, karena justru dari Jawa Timur ini belum kumpul untuk koordinasi, nanti dimohon kumpul di apa di belakang sini aja, masih Jawa Timur cukup bersama. Jawa Timur nanti masuk di belakang sini biar yang lain bisa program ya. Jadi selepas bayan subuh khusus teman-teman Jawa Timur nanti kita harap kumpul di ruang dalam belakang situ untuk koordinasi Jawa Timur. Kemudian setelah itu nanti kita khidmat pagi sekitar jam 8.30 nanti kita mulai dengan taklim pagi. Setengah jam lalu kita lanjutkan musyawarah dan mudzakarah kita mulai pukul 9. Jadi untuk taklim pagi besok usulnya siapa petugasnya? Ya, Ustaz Bahrudin ya. Insyaallah ya. Ustaz Bahrudin nanti besok jam 8.30 taklim sampai pukul 9. Lalu nanti kita pukul 9 nanti kita kumpul lagi, kita lanjutkan mudzakarah dan musyawarah. Kurang lebih demikian. Semoga diterima diberkahi. Subhanallah bihamdihi.